Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dimas Izrak Zain akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi beserta hormon-hormon yang bekerja padanya. Pertama, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi akibat siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Oleh sebab itu, menstruasi dapat disebut juga dengan datang bulan. Siklus ini merupakan suatu proses yang terjadi untuk mempersiapkan organ reproduksi wanita bila terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase, yaitu fase folikular atau fase praovulasi, kedua fase ovulasi, ketiga fase luteal atau fase pasca ovulasi, dan keempat fase menstruasi. Jadi, mari saya jelaskan siklus menstruasi menurut gambar ini. Yang pertama, terdapat fase folikular atau praovulasi. Fase ini terjadi pada hari kelima hingga hari ke-13, di mana pada fase ini terjadi kenaikan hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang dihasilkan otak. Hormon ini dihasilkan di kelenjar pituitasi di bagian bawah otak. Hormon ini memiliki fungsi untuk mematangkan folikel dari primer ke sekunder sampai ke yang paling matang hingga siap untuk dilepaskan. Folikel yang paling matang dapat disebut folikel degraf. Folikel degraf ini matang akan sampai pada fase selanjutnya, yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi berlangsung pada hari ke-14 hingga hari ke-28, di mana oosit sekunder yang berada di dalam folikel degraf akan siap untuk dilepaskan. Oosit sekunder dapat lepas dari folikel degraf akibat saat menjelang ovulasi terjadi kenaikan hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Pada fase ini, ovarium akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon ini akan meningkat dan membuat hormon FSH terhambat, dan pada saat yang sama dinding rahim akan menebal, tetapi tidak terlalu tebal. Dapat terlihat pada siklus endometrium. Setelah oosit sekunder keluar, ia kemudian akan menunggu di tuba falopi untuk dibuahi atau melakukan proses fertilisasi. Setelahnya baru masuk pada fase selanjutnya, yaitu fase pasca ovulasi. Nah, folikel degraf tadi yang menjadi corpus luteum setelah isinya keluar akan menjadi corpus luteum atau badan kuning. Ciri-ciri dari corpus luteum yaitu banyak mengandung darah. Corpus luteum dapat berubah menjadi corpus luteum dikarenakan terjadinya kenaikan hormon LH. Hal ini terjadi karena selain menghasilkan hormon estrogen, ovarium juga menghasilkan hormon LH. Corpus luteum ini memiliki sifat yang berguna untuk merangsang hormon progesteron yang berfungsi menebalkan endometrium atau uterus yang terdapat di bagian paling dalam dari rahim. Penebalan endometrium ini memiliki fungsi sebagai tempat menempelnya zigot setelah proses fertilisasi. Bila tidak terjadi fertilisasi, maka corpus luteum akan berubah menjadi corpus albikan. Corpus ini tidak menghasilkan ataupun merangsang progesteron dan estrogen, sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim atau menstruasi yang terjadi selama 4 hari hingga 6 hari. Setelah ini, FSH akan diproduksi kembali di otak dan siklus menstruasi ini akan terus berulang kembali. Sekian, kurang lebih mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaklumi. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.